Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kami hormati wali murid dari MPTS A sampai MPTS F. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, walaupun dalam suasana atau kondisi pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi ghirrah kita, semangat kita di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini tidak boleh putus, harus continue dan harus dilaksanakan. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menyampaikan materi pegon. Pegon itu penulisan Arab yang menggunakan bahasa selain Arab atau bahasa ajam, entah itu dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Sunda, Melayu, bahkan Inggris, itu bisa menggunakan pegon. Pada dasarnya pegon itu penulisannya hampir sama dengan menulis Arab pada umumnya. Akan tetapi ada perbedaan sedikit di dalam penulisan pegon. Itu nanti kurang lebih ada sekitar 5 huruf yang tidak ada pada penulisan Arab atau imla. Kurang lebihnya nanti sekitar 5, seperti C yang menggunakan jim titik 3. Kemudian ada G, ini nanti menggunakan kaf titik 3. P menggunakan fa titik 3. Ada nyo, ada ngo, ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya bisa dibuka halaman 4 kalau di kitab saya yang cetakan lama, mungkin ini itu halaman 4. Kalau yang cetakan baru bisa dilihat di kitab Takhrij, ini karangan Romo Yai Nasihul Umam. Beliau dulu pengajar aktif juga di Madrasah Iqtidiyah atau MPTS. Nah, ada suatu hal kesibukan, waktunya tidak memungkinkan, akhirnya beliau mohon undur diri untuk resign. Ini karangan beliau. Bisa dilihat selanjutnya halaman 4. Untuk perlu diketahui, ini kunci yang harus dikuasai di luar kepala. Kalau Anda atau anak-anak muridku MPTS semuanya mau menguasai dengan cepat materi pegon, ya, harus menguasai ini di luar kepala. Itu pengganti hurufnya. Misalkan A, ya, A itu nanti sampai Z ditambah nyo, NZ, ya, ditambah NG atau ngo, itu nanti harus dikuasai di luar kepala. Tanpa menguasai ini sulit, ya, untuk bisa menguasai atau mempelajari ilmu pegon, ya. Sebelum kita lanjutkan, ada mungkin ada salah satu anak-anakku MPTS yang sudah mahir atau sudah terbiasa dengan penulisan pegon, karena mungkin
sebelumnya pernah di pondok atau sebelumnya di kampungnya sudah pernah diniyah dan dipelajari pegon. Nah, untuk itu tidak ada salahnya kita mencoba mereview kembali. Dan untuk anak-anakku yang mungkin pada kesempatan ini baru mengenal pegon kali ini, nanti kita bisa memperhatikan bersama-sama untuk mempelajarinya. Bisa dilihat di halaman 4. Untuk pengganti A itu alif, ya. Untuk pengganti huruf B adalah ba. Kemudian C, ya, ini ada kotaan. Ini karena ada di emla atau di bahasa Arab itu tidak menggunakan C, ya, tidak ada dikotai secara khusus. Itu kalau C nanti menggunakan jim titik 3. Karena di huruf hijaiyah itu tidak ada C, yang ada jim. D sama dal. Kemudian untuk E ini nanti secara garis besarnya adalah HB. HB itu huruf bunyi. Nanti di pertemuan berikutnya akan kami sampaikan untuk huruf bunyi A, I, U, E, O-nya. Nah, kalau E pada dasarnya itu nanti menggunakan ya. E menggunakan ya. Nanti perkembangannya ada penulisan yang sama. E itu bisa dibaca E, juga bisa terbaca E. Nanti tinggal mengikuti bentuk kalimatnya atau katanya. Untuk F itu nanti pakai fa. F itu pakai fa. Kemudian G pakai kaf titik 3 di bawah. Jadi go tulisannya. Seperti kalau mau menulis gunung dan lain sebagainya. Kemudian H sama di dalam bahasa Arabnya menggunakan H. Kemudian I di sini ada E yang di atas sudah kami jelaskan sedikit, sudah singgung di atas tadi, itu menggunakan ya. Kalau I itu menggunakan ya. Nanti ada kesamaan dengan E. Nanti insya Allah lebih lanjut kami bahas biar nanti tidak kebingungan. Ada biasanya itu menggunakan tulisan pegon menggunakan ya, ini bahasanya pakai I atau E. Karena penulisan kretek dengan kritik itu sama. Kretek sama kritik itu sama penulisannya di dalam pegon. Nah, untuk membedakan apakah ini nanti dibaca I kritik atau dibaca E kretek, itu nanti dilihat bentuk kalimatnya. Kita lanjutkan untuk J sama, yaitu menggunakan jim. K menggunakan kaf. Untuk L lanjutnya KL, L itu menggunakan lam sama. M menggunakan mim. Untuk N sama menggunakan nun. Untuk O ini pada dasarnya menggunakan wawu. Ini termasuk HB, A, I, U, E, O-nya. Kalau di dalam bahasa Jawa itu nanti O ada dua macam, bisa berbunyi O dan O. Ya, lebih lanjutnya nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Ya, untuk O pada dasarnya nanti menggunakan wawu. Kalau O itu nanti menggunakan alif. Seperti ketika menulis Solo, nah ini menggunakan wawu. O, Solo. Nah, tulisannya Sulu. Nah, itu nanti dibaca Sulu apa Solo. Itu nanti dilihat pada bentuk kata atau kalimatnya. Nah, seperti menggunakan O yang berbunyi O ini alif. Seperti contoh menulis kota Surabaya. Nah, ini menggunakan tulisannya Surabaya. Nah, begitu. Untuk selanjutnya P ini di dalam imla tidak ada. Makanya dikotai itu menggunakan
P. Ya, P itu menggunakan fa titik 3 atau kita menyebutnya biasanya po. Untuk selanjutnya qi sama di dalam imla atau bahasa Arabnya itu menggunakan qaf. Untuk ra atau r ini sama menggunakan ra. Kemudian untuk s sama menggunakan sin, t menggunakan ta, w menggunakan wawu. Itu. Nah, wawu sebagaimana o dan u ini nanti juga menggunakan wawu. Nah, ini nanti dibaca itu wawu atau o atau bahkan u, ya kembali lagi pada dasarnya sama dilihat pada bentuk kata atau bentuk susunan kalimatnya. Kita lanjutkan untuk ya ini menggunakan untuk y menggunakan ya. Untuk y itu menggunakan ya. Selanjutnya z itu menggunakan za, sama sebagaimana di imla atau Arabnya ketika menulis idza zulzilat ada za-nya. Kemudian u huruf hb, huruf bunyi ini menggunakan wawu. Yang paling tidak ada ini ada 5 diantaranya itu nanti ada C yang sudah, kemudian G menggunakan kaf titik 3, P menggunakan fa titik 3. Ini ditambah lagi itu NZ atau nyo itu menggunakan ya titik 3. Maaf, perlu diperhatikan untuk NY jangan sampai 2 huruf. Biasanya untuk para pemula itu menggunakan 2 huruf, yaitu ditulis N dan Y, artinya menggunakan nun dan ya. Ya, nah, jangan sampai salah, itu menggunakan hanya 1 huruf, yaitu ya titik 3. Kemudian yang terakhir itu NG atau ngo, ya, ini menggunakan ngo atau ain titik 3. Ya, seperti ketika kita menulis ngopi, nah, itu menggunakan ain titik 3, tidak menggunakan n nun kemudian g itu menggunakan kaf titik 3. Memang tidak bisa dibaca nanti ketika menulis menggunakan n sama g. Jadi perlu diperhatikan untuk bunyi nyo dan bunyi ngo ini ada huruf tertentu, yaitu nyo atau ya titik 3 dan ain titik 3 di atas untuk ainnya. Ya, untuk yang perlu diperhatikan lagi, ini huruf atau pengganti huruf ini harus dikuasai. Ini kuncinya. Tanpa menguasai ini, ya sulit akan bisa mempelajari pegon tanpa menguasai huruf pengganti ini. Nah, ketika ini sudah dikuasai itu sangat mudah. Sebagaimana ketika mau menulis aku, nah, ketika menulis aku ini nanti ditulis Latin saja dulu, seperti A, K, dan U. Kita cari ketika belum hafal. Untuk A itu nanti penggantinya apa tadi? Oh, alif. Nah, ditulis alif dulu. Kemudian K, penggantinya apa K? Oh, ternyata karena belum hafal dilihat dulu. Oh, kaf. Nah, ditulis selanjutnya baru A sama kaf. Nah, alif sama kaf. Kemudian U itu menggunakan wawu. Nah, ini baru disusun alif, kaf, wawu. Untuk para pemula ketika belum bisa menggandeng atau masih kesulitan menggandeng, ya, boleh nanti ditulis pisah dulu seperti alif, ya, kemudian kaf, kemudian wawu. Nah, setelah hurufnya ketemu semua menjadi aku, alif, kaf, dan wawu. Nah, ini nanti terus dilanjutkan belajar menggandeng, ya. Ada huruf-huruf yang tidak bisa menggandeng atau menyambung, itu ada 6 huruf. 1 alif, kemudian
wawu, kemudian dal, zal, ra, dan terakhir adalah za. Ya. Mungkin di awal pertemuan kali ini, ya, ini yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Pesan saya untuk atau kunci bisa menguasai Pegon secara cepat, ya, itu harus menguasai huruf pengganti mulai A sampai Z ditambah ngo atau NZ atau NG atau nyo dan ngo, itu harus dikuasai, ya. Saya yakin tanpa menguasai huruf ini atau huruf pengganti, insya Allah sangat sulit untuk bisa mempelajari dengan cepat dan mudah materi Pegon. Untuk selanjutnya, ya, nanti bisa untuk latihan, untuk mempercepat menguasainya. Di dalam penguasaan Pegon ada latihan-latihan, bisa dibuka halaman berikutnya. Seperti nomor 1 menulis KTM. Nah, itu ditulis dulu K dulu, kemudian T apa, ya, ta, M apa, mim, dan selanjutnya itu nanti halaman berikutnya dibuat latihan. Terus ditulis di bawahnya saja atau di sampingnya. Ditulis di bawahnya atau di sampingnya, kemudian nanti di foto, ya, bisa dikirimkan lewat WA, grup masing-masing dari wali kelas mulai kelas A sampai kelas F, ya. Kurang lebihnya ini yang bisa kami sampaikan anak-anakku sekalian, ya. Semoga kita tetap semangat, ya. Ghirrah kita jangan sampai luntur di dalam menuntut ilmu, ya. Bisa biar tetap semangat. Ini nanti dibuat latihan untuk berikutnya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya, ya. Dan semoga, mari kita berdoa bersama-sama, semoga wabah atau virus COVID-19 ini lekas selesai, lekas sirna dari bumi Indonesia, khususnya kota kita, sehingga kita dapat belajar secara luring atau tatap muka normal kembali seperti sedia kala, sehingga di dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar, bisa maksimal. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.